Kalau demokrasi itu kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif, trias politika. Tapi bukan, yang ada di Indonesia ini adalah United Oligarchy. Jadi pemerintah ini ngabdi sama oligarki yang besar-besar. Ya, rakyat dia tindas seperlunya aja. Tax ratio hari ini kan cuma 7,5%. Negara tetangga kita 15%. Zaman saya Menko aja tax ratio 11,5% kok. Artinya apa? Likuiditas yang ada di masyarakat disedot ya untuk nopang utang ugal-ugalan. Akibatnya rakyat kita makin miskin, bukan hanya karena COVID. Johns Hopkins University memberikan apresiasi atas penanganan COVID-19 di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil menurunkan kasus COVID-19 hingga 58% dalam kurun waktu 2 pekan. Data tersebut dipublikasikan di situs ourworldindata.org per 12 September 2021 lalu. Jadi kalau ada pengamat mengatakan begini begitu, saya pengen juga ketemu dia. Ini data yang menunjukkan. Ya, data menunjukkan. Jadi kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik, datang saja ketemu saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu. Ini data-data saya kira bisa dilihat, pemulihan ekonomi menunjukkan keberhasilan, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi ini. Terutama untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah. Jadi Presiden menekankan masyarakat menengah ke bawah betul-betul harus dilindungi. Padahal anggaran pemerintah itu bolongnya sudah sangat besar. Untuk bayar pokok pinjaman aja 400 triliun. Bayar bunga pinjaman 370 triliun. Total tahun ini 770 triliun. Untuk bayar bunganya aja harus minjem. Ini gali lubang tutup jurang. Ini pengelolaan fiskal yang ugal-ugalan. IMF baru saja merilis World Economic Outlook atau prospek ekonomi dunia tahun 2018-2019 di pertemuan tahunan IMF World Bank Group. Selain memberi gambaran secara global, IMF mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini ya yang perlu saya sampaikan ya, bahwa annual meeting sebesar itu 15.000 yang datang. Itu jadi rebutan semua negara, karena meeting seperti itu pasti memiliki dampak, paling tidak memberikan citra yang baik terhadap negara yang dipakai untuk pertemuan itu. Ahli ekonomi Rizal Ramli menyindir utang Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Rizal mengatakan utang Indonesia pada era Jokowi makin besar. Hal itu disampaikan Rizal dalam diskusi virtual Gelora Talks bertajuk APBN di antara himpitan pajak dan utang negara, Rabu 20 Oktober 2021. Untuk bayar pokok pinjaman saja 400 triliun rupiah, kata Rizal. Kemudian, negara harus membayar bunga pinjaman sebesar 370 triliun rupiah. Total tahun ini 770 triliun, kata mantan Menko Ekonomi era Presiden Gus Dur ini. Kondisi itu, kata Rizal, makin parah lantaran negara harus meminjam lagi untuk membayar bunga pinjaman. Hal itu, kata Rizal, sebagai tindakan gali lubang untuk menutup jurang. Ini pengelolaan fiskal yang ugal-ugalan, tetapi selalu diklaim bertanggung jawab, kata Rizal. Seolah-olah menyumpal mulut Rizal Ramli, Indonesia kembali mendapat pujian atas keberhasilan mengendalikan COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi. Kali ini, pujian datang dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Mendapat pujian ini, Komandan PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan langsung menceritakan pujian dari IMF dan Bank Dunia itu di akun Instagram pribadinya. Pujian dari bos IMF diterima Luhut saat melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Luhut melakukan lawatan ke negeri Paman Sam itu pada 17-19 Oktober 2021.
Salah satu agendanya menjajaki peluang kerjasama dengan produsen obat COVID-19 seperti Merck yang memproduksi obat Molnupiravir. Tak hanya mencari investor produsen obat corona, Luhut juga bertemu dengan sejumlah pihak seperti bos IMF, Kristalina Georgieva, Presiden Bank Dunia, David Malpass, dan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan. Kata Luhut, hasil pertemuan dengan Georgieva, IMF akan memberikan dukungan terhadap langkah Indonesia dalam pemulihan ekonomi melalui penguatan UMKM. Selain itu, IMF juga memberikan apresiasi khusus ke Indonesia atas langkah-langkah penanganan corona. Apresiasi khusus disampaikan Georgieva yang takjub selain pandemi yang terkendali, langkah-langkah pemulihan ekonomi Indonesia bisa terlaksana melalui penguatan UMKM, tulis Luhut di akun Instagram pribadinya. Saat bertemu dengan Jake Sullivan, selain membahas peningkatan keamanan nasional, Luhut juga menyampaikan permintaan agar perusahaan Amerika Serikat berinvestasi dalam produksi obat COVID-19. Luhut menyatakan, Indonesia tidak ingin hanya sekedar menjadi pembeli. Mendengar permintaan itu, Sullivan tampak optimis dan sepakat dengan apa yang disampaikan Luhut. Jika ini berhasil, saya yakin penanganan pandemi di Indonesia bisa jauh lebih baik. Dengan catatan, Indonesia harus taat protokol kesehatan dan melakukan percepatan vaksinasi, tulis Luhut. Senada dengan Luhut, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, Saleh Partaunan Dauli, memberikan catatan mengenai kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama 2 tahun terakhir, terutama dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Ada 2 poin utama yang menjadi perhatian. Pertama, mengenai pemerintah menangani COVID-19 dari sisi kesehatan. Kedua, upaya pemerintah mengendalikan dan memulihkan ekonomi nasional. Kedua hal itu berkaitan antara satu dengan yang lain dan sangat terkait dengan sektor kehidupan sosial dan ekonomi lainnya. Negara lain banyak juga yang terkejut dengan Indonesia, bahkan Malaysia tertinggal dengan kita. Ini harus disyukuri, semua pihak tetap harus berkontribusi. Caranya, tetap menerapkan prokes secara ketat di semua tempat, ujarnya. Dari sisi pemulihan ekonomi, kata Saleh, pemerintah dinilai juga bekerja cukup maksimal. Beberapa bulan lalu, ekonomi Indonesia sempat mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah dan menyentuh lebih rendah minus 5%. Dari titik ini, saya kira pemerintah bekerja maksimal. Buktinya, ekonomi bisa tumbuh positif. Tingkat pertumbuhannya sangat baik, bahkan sekarang sudah mendekati 5%. Itu artinya, kita sudah tidak resesi lagi. Tinggal bagaimana bisa mempertahankan dan meningkatkan yang ada saat ini, ujarnya. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, juga ikut menjelaskan Indonesia telah berhasil menangani pandemi dengan 2 cara yang sangat efektif. 2 cara itu adalah vaksinasi dan mitigasi penularan corona. Dengan 2 cara itu, Indonesia berhasil menangani pandemi, memulihkan ekonomi, dan mitigasi dampak sosial. Kita nggak punya uang untuk bangun ibu kota baru atau proyek ini, proyek itu. Tapi mereka paksakan juga bikin ibu kota baru misalnya. Padahal ibu kota itu jauh sekali. Di seluruh dunia banyak yang bikin ibu kota baru, begitu jaraknya jauh gagal, hanya jadi monumen aja. Malaysia bikin ibu kota baru Putrajaya, hanya kurang sejam dari Kuala Lumpur, berhasil. Jadi ini proyek ngada-ngada, ya kan, dipaksakan. Nah, waktu zamannya Jokowi tidak pernah diperhitungkan juga. Seakan-akan dia sudah dicalonkan untuk Menteri Keuangan dan atau BUMN. Teman, tapi tidak adil. Saya kan maunya Menteri Keuangan atau BUMN.
ngomong banyak tapi tidak bisa pimpin orang. Jadi daripada bikin ribet, bikin rakyat kita susah, bangsa kita susah, Mas Jokowi undur diri lah supaya enak. Situ enak, kita rakyat juga enak gitu. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari kebijakan yang lebih baik, tidak asal bunyi, tidak asal bicara. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari solusi.